Sebuah suara bertanya-tanya di mana dia berada, karena dia dikelilingi oleh kegelapan tak berujung, tidak bisa melihat apapun di depannya. Perlahan-lahan, suara-suara mulai bergema dari kejauhan. Rupanya, beberapa wanita bangsawan sedang bergosip tentang cara yang mulia raja menatap putra mahkota. Mereka bilang tatapan itu sungguh membuat merinding saat disaksikan. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa tidak ada ayah yang mau menyakiti putranya sendiri, karena sang pangeran adalah penguasa masa depan Kekaisaran Hubert. Sang raja hanya memberinya ekspresi cinta yang lebih keras dari biasanya. Suara itu bertanya-tanya, apakah itu benar yang dia dengar? Karena orang-orang ini mengatakan hal-hal aneh seperti nama-nama kekaisaran. Wanita bangsawan lain menambahkan bahwa bagaimanapun juga, sang pangeran telah tumbuh pesat sejak terakhir kali mereka melihatnya. Tingginya sudah seperti pria dewasa. Dia menghela napas, mengatakan sayang sekali. Ratu Elis tidak ada untuk melihatnya seperti ini. Mendengar itu memicu sesuatu dalam ingatan si gadis. Saat itulah dia sadar, dia mungkin berada di dalam dunia sebuah buku yang baru saja selesai dia baca. Dia ingat saat-saat terakhirnya tertabrak truk saat mencoba menyelamatkan seekor kucing. Dan ya, truk itu mungkin telah melontarkannya ke dunia ini. Sambil merayakannya, dia mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lamanya yang menyedihkan. Mungkin kucing yang dia selamatkan sebelum mati telah memberinya keberuntungan. Karena dia sudah tahu alur cerita buku itu, tidak masalah karakter mana yang menjadi tempat reinkarnasinya. Kesuksesannya sudah terjamin. Dia mulai bertanya-tanya tubuh, siapa yang dia masuki? Mungkin seorang antagonis wanita yang modis. Atau seorang putri elegan dari keluarga bangsawan. Terlahir di keluarga kaya, pasti akan membuat segalanya lebih mudah. Tapi bahkan, menjadi gadis desa pun punya pesonanya sendiri. Dia teringat betapa sulitnya kehidupan masa lalunya. Jadi, di kehidupan baru di dalam novel ini, dia akan hidup dalam kemewahan. Saat dia tenggelam dalam semua pikiran ini, seorang anak laki-laki muncul dari balik semak-semak. Dia mengulurkan tangannya dan meraih sesuatu. Bingung. Dia tiba-tiba menyadari tubuhnya terangkat. Dari tanah, panik, dia mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi hanya suara meong yang keluar. Terkejut dengan suara yang keluar dari mulutnya. Dia harus menghadapi kenyataan. Dia pikir dia akan menjadi protagonis. Atau mungkin bahkan penjahatnya. Dia bahkan rela menjadi karakter sampingan atau figuran. Tapi ternyata, dia bahkan bukan manusia. Saat anak laki-laki itu menatapnya, dia menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seekor kucing kecil. Lebih kecil dari telapak tangan. Tangannya tertutup bulu putih yang lembut. Tunggu, mungkin sekarang dia harus menyebutnya cakar depan. Dia ingat bagaimana di dunia lamanya kucing dicintai oleh semua orang. Tetapi di novel ini, keadaannya sangat-sangat berbeda. Buku itu berjudul Jiwa-Jiwa. Yang dilahap oleh kegelapan, dia telah membaca kisah tragis itu atas rekomendasi seorang teman. Obsesi psikotik dari pemeran utama wanita terhadap pemeran utama pria digambarkan dengan detail yang menyakitkan. Itu adalah jenis cerita yang memikat sekaligus menghantui para pembacanya. Meskipun begitu, dia ingat pernah mendukung mereka untuk bersatu. Dan dia juga ingat semua cerita latarnya. Hubert adalah kekaisaran terbesar di benua Demeter. Di sanalah Selian Genter Reinhardt, sang pemeran utama pria, akan menjadi kaisar. Saat kekaisaran itu didirikan, seorang pendeta tua telah membuat sebuah ramalan. Ramalan itu mengatakan kucing-kucing terkutuk akan membawa kehancuran bagi kekaisaran. Karena hal itu, para penduduk desa memburu hewan-hewan tersebut. Warga yang ketakutan mencari di setiap sudut negeri dan memusnahkan setiap kucing yang bisa mereka temukan. Berabad-abad berlalu, sekarang kau bahkan tidak akan menemukan sehelai kumis pun. Di seluruh penjuru kerajaan ramalan itu telah terpenuhi, dan kekaisaran pun hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Jadi ya, setelah mengetahui semua itu, tentu saja dia harus bereinkarnasi sebagai seekor kucing. Di Hubert, anak-anak diajari sejak usia muda bahwa kucing adalah makhluk jahat dan harus dibunuh. Begitu terlihat sekarang, dia gemetaran di tangan pria ini. Benar-benar yakin dia akan segera mati. Tiba-tiba, beberapa prajurit datang dan bertanya, apakah terjadi sesuatu pada Yang Mulia? Dia dengan tenang menjawab tidak dan menyuruh mereka pergi. Mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan dan mereka sebaiknya berburu di lain hari saja. Mereka mengangguk lalu pergi. Masih dalam genggaman pria itu, mandi, dan si kucing kecil sekarang tidak ragu lagi. Dilihat-lihat, pria itu sangat cocok dengan deskripsi dalam novel. Di Hubert, hanya keluarga kerajaan yang memiliki mata merah. Dan di antara mereka, hanya ada satu orang
Yang bisa mewarisi rambut hitam legam ikonik, Ratu Alice pria muda super tampan yang menangkapnya ini pastilah orang itu, Cillian Guenther Reinhardt, putra mahkota dari Kekaisaran Hufflepuff. Dia dikenal di dalam novel sebagai tiran paling berdarah yang pernah ada. Dan sekarang setelah dia tahu tentang ramalan itu, semuanya menjadi jelas. Begitu dia sadar kalau dia seekor kucing, dia pasti akan membunuhnya. Tapi ini tidak adil. Dia bahkan tidak ikut andil dalam kehancuran yang dituduhkan pada para kucing di Kekaisaran. Dia hanyalah manusia malang yang tewas saat mencoba menyelamatkan seekor kucing. Dia mencoba, entah bagaimana caranya, menyampaikan pesan itu kepada Yang Mulia. Bahwa di dalam tubuh kucing mungil ini, sebenarnya ada jiwa manusia. Ya, menjadi seekor kucing membuat komunikasi jadi sangat sulit mendengar makhluk di tangannya. Mengaung tanpa henti, sang pangeran bertanya-tanya apa yang coba dikatakannya. Sambil berpikir, pria muda itu menunjukkan bahwa hewan itu adalah seekor kucing. Ya iyalah, jelas banget kan, mematung di tempatnya. Si kucing kecil sadar. Mungkin saja, pangeran belum pernah melihat kucing sebelumnya. Dia mungkin hanya tahu kucing dari gambar dan ilustrasi, karena mereka seharusnya sudah punah di Kekaisaran. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tahu masa depan Kekaisaran dan bagaimana Kekaisaran itu akan hancur. Tapi, sekeras apapun dia mencoba, dia tetaplah seekor kucing yang mengeong tak karuan. Sang pangeran terus menatapnya sekarang, dengan tatapan yang lebih gelap di matanya. Tiba-tiba, dia merasa mendarat di atas sesuatu yang lembut. Dia sadar, sekarang dia ada di dalam saku pangeran. Bertanya-tanya apa yang sedang pangeran lakukan. Sudah berada di dalam istana. Dia bisa mendengar langkah kaki dan bertanya-tanya kemana pangeran akan pergi. Menunggu dengan cemas tanpa bisa melihat dunia luar sama sekali. Mungkin dia tidak mau membunuhnya di taman atau di luar, tapi di tempat lain, sebuah tangan meraihnya dan meletakkannya di atas meja. Dia duduk di seberangnya sementara si kucing takut ajalnya telah tiba. Sang pangeran berkata bahwa makhluk itu terlihat sedikit berbeda dari deskripsi di buku giginya. Bahkan tidak melewati dagu. Dan cakarnya sama sekali tidak terlihat menakutkan. Pikir sang pangeran, dia bertanya-tanya apakah ini karena dia masih seekor anak kucing. Kiup, kata. Sebenarnya dunia ini menganggap kucing itu seperti apa sih? Sambil mencoleknya. Sang pangeran menambahkan bahwa meskipun begitu buku-buku itu benar dalam satu hal, yaitu makhluk ini sangat berbakat menyembunyikan sifat jahatnya. Di balik kelucuannya untuk menipu manusia. Dia terus memperhatikannya yang gemetaran tanpa henti. Sambil menatapnya lekat-lekat, dia bilang masuk akal kalau orang-orang menganggap kucing itu menggemaskan. Pernyataan itu membuat si gadis benar-benar tertegun. Cillian menatap kucing kecil di hadapannya dengan tatapan berpikir. Lalu dia mengulurkan tangannya dan memintanya untuk memberikan cakar. Jadi dia pun menurutinya. Selanjutnya dia menyuruhnya berguling dan melakukan tos. Akhirnya dia memintanya untuk menggigit jarinya. Dan permintaan terakhir itu membuatnya mundur selangkah. Apa dia hanya mencari-cari alasan untuk membunuhnya? Dengan ragu, dia berjalan menuju tangannya dan menggigitnya dengan sangat lembut. Lebih seperti kecupan daripada gigitan. Cillian menatap jarinya dalam diam, lalu dia bilang, itu terasa agak aneh. Karena rasanya hewan ini benar-benar bisa mengerti semua yang dia katakan, yang menjadikannya satu-satunya makhluk hidup yang memahaminya. Saat meja makan disiapkan, sang pangeran bertanya-tanya, makanan apa yang harus dia berikan pada makhluk kecil di hadapannya ini? Adam Igaiki. Si anak kucing bertanya-tanya kenapa dia memanggilnya makhluk ini. Memangnya, dia pikir aku ini benda apa? Tetap saja sepertinya dia memutuskan untuk tidak membunuhku. Untuk saat ini, karena dia malah berpikir untuk memberiku makan. Saat dia menuangkan susu ke piring gadis itu, berpikir, mengingat aku seharusnya adalah kucing yang akan menghancurkan kekaisaran menurut ramalan. Aku beruntung masih hidup. Rupanya sang pangeran terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dalam novelnya, dia dinobatkan menjadi raja tepat setelah dewasa. Dari situlah ceritanya dimulai. Jadi, aku sadar kalau aku pasti telah masuk ke alur waktu sebelum novelnya benar-benar dimulai. Dia meletakkan piring di depanku dan menyuruhku makan. Meskipun perutku keroncongan, aku ingat kalau kucing bisa sakit perut. Karena meminum susu buatan manusia, tapi pada akhirnya, aku memutuskan untuk tetap meminumnya. Yang mengejutkanku, susunya terasa luar biasa. Enak dan dengan menyingkirkan semua harga diri sebagai manusia. Aku mulai minum, seolah tidak ada hari esok. Sambil mengambil serbet, sang pangeran berkata bahwa semua orang mengklaim, kucing itu pintar dan kejam.
Tapi yang ada di hadapannya ini lebih terlihat seperti makhluk kecil menyedihkan yang berantakan. Sambil mengelapnya, dia menunjukkan bahwa kucing ini sangat rapuh, sehingga dia mungkin bisa mematahkannya tanpa sengaja. Si anak kucing bertanya-tanya, apakah itu semacam hinaan saat pangeran menatapnya? Dengan konyolnya dan mempertanyakan bagaimana makhluk sekecil ini bisa membunuh seseorang sambil hampir menangis. Sang protagonis berpikir, itulah yang dari tadi coba kukatakan padamu. Seseorang mengetuk pintu dan memanggil Yang Mulia sambil meminta maaf karena telah mengganggu. Sang pangeran ragu sejenak sebelum pintu terbuka, lalu dia dengan cepat menangkap anak kucing itu dan memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Dimasukkan begitu saja ke dalam jaketnya. Aku paham dia harus bertindak cepat, tapi apa harus sekasar itu? Pangeran bodoh. Aku mendengar seseorang bertanya, apakah mereka mengganggu waktu makannya? Seorang wanita muda berbicara kepada sang pangeran, mengatakan bahwa karena Yang Mulia menyukai makanan yang dia siapkan kemarin, dia datang untuk berterima kasih secara langsung. Dan wanita muda dengan dagu yang lebih tajam dari segitiga, sama kaki itu pun melanjutkan perkataannya. Mengatakan dia khawatir dengan nafsu makan sang pangeran yang menurun, tetapi senang mendengar bahwa dia telah memakan hidangan yang disiapkannya. Mendengarkan dari dalam sakunya, sang protagonis menyadari bahwa seorang wanita yang terus memaksa membuatkan makanan, mengingatkannya pada sesuatu dari dalam novel wanita muda itu, kemudian meminta pangeran untuk menikmati makanannya lagi hari ini. Mengatakan bahwa dia benar-benar berusaha keras membuatnya. Mendengar suara yang lembut dan halus itu, gadis kita teringat. Hanya ada satu orang yang akan memaksa sekeras ini untuk memberi makan Cillian. Seseorang yang akan melakukan apa saja untuk memuaskan rasa hausnya akan kekuasaan, yaitu si Countess jahat Catherine Harmon Gisela. Dalam cerita aslinya, dia merayu ayah Cillian, yaitu sang kaisar, dan berakhir duduk di takhta sebagai permaisuri. Catherine bertanya pada pangeran, apakah nafsu makannya hilang lagi? Wanita yang sama ini, di usianya yang baru 20 tahun, dihadiahi seluruh wilayah Gisela oleh kaisar. Protagonis kita ingat bagaimana karakter utama dalam novel sangat kesulitan menghadapinya karena kecerdasan dan pengaruh wanita itu. Saat si kucing kecil tenggelam dalam pikirannya, Catherine terus berbicara, menyebutkan bahwa daging hari ini adalah domba. Dibumbui dengan garam dan merica, disajikan dengan saus yang terbuat dari anggur premium dari wilayah Bordeaux. Itu hanyalah awal dari rencana besarnya. Lagi pula, Gisela menggunakan ramuan sihir hitam pada sang kaisar, mencoba membuat Cillian makan. Dia berkata, penting untuk tidak membiarkan dagingnya dingin, atau rasanya akan hilang dan menjadi alot. Dia kemudian memintanya untuk setidaknya menggigit sedikit karena dia sudah bekerja sangat keras untuk itu. Catherine telah melakukan hal yang sama pada makanan pangeran, dan sedikit demi sedikit dalam cerita, Cillian akan diracuni oleh ramuannya. Berubah menjadi boneka yang bisa dia kendalikan. Setelah dia menjadi kaisar, dia menambahkan bahwa dia merasa tidak enak meninggalkannya makan sendirian. Jadi, dia akan menunggu sampai pangeran selesai makan sebelum pergi. Merasa jengkel, Cillian bertanya, jika dia memakan apa yang wanita itu bawa. Akankah dia akhirnya pergi dan berhenti melakukan omong kosong ini? Sambil ragu-ragu, Catherine menjelaskan bahwa Yang Mulia Kaisar telah memerintahkannya untuk memastikan Cillian makan dengan benar. Jadi dia hanya menjalankan perintah, menyadari wanita itu benar. Dia menghela napas dan menyerah. Di dalam sakunya, si gadis kucing panik, berharap pangeran akan menunggu sebentar. Apakah dia mengambil sendoknya sekarang? Dia berpikir, tidak mungkin dia bisa membiarkan pangeran memakan apapun yang disiapkan oleh wanita licik itu. Tanpa pilihan lain, dia pun mengeluarkan senjata rahasianya. Dengan putus asa mencakar saku sang pangeran, Cillian merasakan sesuatu bergerak di dalam jasnya dan terkejut. Sang Countess bertanya ada apa. Pangeran menyuruhnya menunggu sebentar dan merogoh sakunya. Ini kaki. Menangkap si kucing kecil. Tetapi, kucing itu bertekad untuk menghentikannya, makan dan terus mencakar. Mencoba memperingatkannya bahwa makanan itu berbahaya. Satu-satunya suara yang bisa dia keluarkan hanyalah sebuah meongan kecil. Ketika dia mengeluarkan tangannya dari saku ada goresan besar di atasnya. Sang pangeran berkata, dia sudah muak dengan semua ini. Dia menegaskan kalau ayahnya bukan tipe orang yang peduli dengan kebiasaan makannya. Dan lagi pula, dia bahkan tidak lapar saat ini. Sambil berpura-pura khawatir, Catherine berkata kalau dia mungkin sedang tidak enak badan.
Jadi, dia akan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar pintu tertutup, Celian menoleh ke arah sakunya. Dia dengan cepat mencari anak kucing itu dengan wajah serius, yang sekarang duduk di atas meja sambil menundukkan kepalanya. Sang pangeran bertanya, apakah dia boleh melihat goresan yang diberikan si kucing? Protagonis kita tidak tahu harus berbuat apa. Menjadi seekor kucing di dunia ini saja sudah cukup aneh. Dan sekarang setelah mencakarnya saat makan malam, dia yakin dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Dia mencoba mengeong dengan putus asa, berusaha menjelaskan situasinya. Tapi pada akhirnya, dia sadar Cilian tidak bisa memahaminya. Keheningan yang sangat canggung pun terjadi. Sang pangeran menatapnya tajam, sementara si anak kucing gemetar ketakutan, hampir menangis. Dia berpikir dalam hati, "Yap, aku pasti akan mati." Di bawah tatapannya, dia benar-benar membeku. Dia bertanya-tanya, apakah seharusnya dia membiarkannya makan saja dan merencanakan kabur nanti? Tapi sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata pada dirinya sendiri tidak. Hati nuraninya tidak akan bisa tenang. Tidak mungkin dia akan merasa baik-baik saja membiarkan seseorang menjadi kecanduan pada sesuatu yang mengerikan seperti obat terkutuk itu. Jika dia ingin menghentikan hal itu terjadi, dia tidak bisa membiarkannya memakan apapun yang dibuat oleh Countess. Disela lagi, kemudian sang pangeran dengan lembut menepuk kepalanya dan bertanya, apakah dia ketakutan? Karena berada di dalam sakunya, sambil berkata bahwa jika dia akan membiarkannya di luar mulai sekarang, sebaiknya dia tidak mencakarnya seperti itu lagi. Sang protagonis merasa sangat lega, meskipun ekspresi sang pangeran menakutkan. Sang pangeran melepaskannya hanya dengan sebuah peringatan. Pada dasarnya seperti mendapatkan kartu kuning. Sambil mengambil garpunya, Celian berkata dia akan melanjutkan makannya. Panik. Si anak kucing mencoba memikirkan cara apapun untuk menghentikannya. Akhirnya, dia mendapat sebuah ide. Sambil mengeong dengan keras, dia mulai mencakar-cakar taplak meja, membuat sang pangeran bingung dengan apa yang dilakukannya. Menyadari bahwa dia hanya membuat segalanya menjadi lebih aneh dan hanya membuat Celian tidak nyaman. Dia bingung harus berbuat apa selanjutnya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan mencoba menggunakan bahasa universal semua hewan, yaitu bahasa tubuh. Dia mulai memberi isyarat, pada dasarnya menirukan gerakan yang artinya jika dia memakan makanan itu, dia akan mati. Bingung, sang pangeran bertanya, apakah kucing itu sedang mencoba menghentikannya makan? Senang, gadis itu mengeong setuju, merasa sang pangeran pasti sudah gila karena mendengarkan seekor kucing. Cilian bertanya apa alasannya untuk menghindari makanan yang satu ini. Yang dia dapatkan hanyalah lebih banyak meongan acak, menyerah. Dia menduga mungkin si anak kucing merasakan sesuatu dan berdasarkan gerak-geriknya. Jika dia memakannya, dia akan sakit dan pingsan. Yang sejujurnya terdengar seperti racun. Sang pangeran bilang, itu sama sekali tidak masuk akal. Maksudku, bagaimana mungkin seekor kucing bisa tahu hal seperti itu? Gadis itu berpikir, karena aku adalah manusia di dalam tubuh kucing. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Jika dia benar-benar hanya kucing biasa di dunia ini, dan bukan seseorang yang bereinkarnasi, jika dia hanya seekor kucing, bagaimana tepatnya dia akan bertahan hidup di sini? Meskipun pikirannya suram, dia mencoba untuk tetap optimis. Pertama-tama, dia sangat dekat dengan putra mahkota. Jadi kemungkinan terbunuh saat ini sangat kecil. Dalam fantasi kecilnya, dia membayangkan masa depan di sisi pangeran, tetapi juga memikirkan cara agar dia bisa kembali menjadi manusia. Dia memutuskan untuk menggunakan pesona penuh dari tubuh kucing mungil. Tempat dia dilahirkan kembali ini. Celian terdiam sejenak, lalu tersenyum. Sang pangeran berkata, ini agak lucu. Dan anak kucing itu tertegun. Dia tersenyum. Lalu seseorang mengetuk pintu. Mereka mengumumkan bahwa perintah dari kaisar telah tiba, meminta kehadiran pangeran di perpustakaan kedua sesegera mungkin. Aura Celian seketika berubah. Senyum cerianya langsung digantikan oleh ekspresi dingin dan kelam. Dengan lampu padam, anak kucing itu berbaring di tempat tidur pangeran, menunggu dalam diam. Dia pikir ruangan itu sangat membosankan, seolah tidak punya kepribadian sama sekali. Tapi sekali lagi, Celian menghabiskan sebagian besar waktunya di akademi. Jadi masuk akal jika kamarnya terasa hampa. Dia jarang sekali tinggal di istana. Sebelum pergi, Celian memberitahunya untuk tidak meninggalkan kamar, bahwa dia bisa menggunakan apapun yang ada di dalam untuk menyibukkan diri. Tapi hanya itu saja. Sekarang,
Dia menunggu dengan perasaan sedih. Berpikir pangeran telah bergegas menemui kaisar dan meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, Celian berjalan melewati lorong dan akhirnya kembali ke kamarnya. Sambil melepas mantelnya, tubuhnya memperlihatkan beberapa bekas luka. Dan kemudian dia langsung pergi mandi. Dengan ekspresi kosong dan tak bernyawa, dia membersihkan dirinya. Kulitnya dipenuhi darah, memar, dan luka-luka baru. Sambil mengeringkan rambutnya, dia berjalan ke tempat tidur dan menyadari anak kucing itu masih di sana. Celian memujinya karena tetap diam, sambil mengelusnya dengan lembut. Sambil berbaring, dia berkata akan tidur sekarang. Jadi, dia harus memastikan untuk tetap di atas tempat tidur dan tidak jatuh. Tapi kemudian, anak kucing itu menyadari sesuatu yang aneh. Aroma sang pangeran telah berubah. Dia bisa mencium bau darah. Dia ingat dari cerita aslinya bahwa sang kaisar biasa mendisiplinkannya dengan kejam sejak dia masih kecil. Mungkin itu sebabnya dia dipanggil tadi. Pikir gadis itu dalam hati. Sejujurnya, aku selalu bertanya-tanya, mengapa pemeran utama pria dalam cerita roman fantasi begitu tabah? Mungkin hanya untuk membuat mereka terlihat lebih keren. Dulu dia pikir masa lalu, Celian adalah sebuah klise besar. Tapi sekarang, setelah dia menyaksikannya secara langsung, rasanya jauh lebih sulit untuk diterima. Menganggapnya hanya sebagai bagian dari plot terasa salah sekarang. Karena itu terjadi tepat di depannya. Dan saat ini, bau darah serta udara dingin terasa begitu nyata dan menyakitkan. Dia mendekati tangan pangeran itu, bertanya-tanya apakah ada yang bisa ia lakukan. Dia hanya ingin menolongnya, entah bagaimana caranya. Celian bergerak gelisah dalam tidurnya dan tiba-tiba terbangun. Mengira ia kembali mengalami mimpi buruk. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga mengejutkannya. Bukannya anak kucing yang tidur di sampingnya, ia malah terbangun dengan sebuah kejutan besar. Di dalam pelukannya, terbaring di ranjang, ada seorang wanita berambut perak yang benar-benar telanjang. Sontak sang pangeran langsung terduduk kaget. Ia menoleh ke samping dan menyadari ada sesuatu yang hilang. Kucingnya telah menghilang. Dan sebagai gantinya, kini ada seorang wanita yang terbaring di atas ranjangnya. Dalam pikirannya, ia mengira anak kucing yang seharusnya ada di sana telah lenyap begitu saja. Ini adalah pertama kalinya ia melihat kucing sungguhan. Sesuatu yang mungkin selama ini hanya ia lihat di dalam ilustrasi. Membunuhnya saat itu seharusnya menjadi pilihan yang benar. Ia ingat saat meraih pedangnya. Ia sempat ragu, tapi entah kenapa, ia tidak tega melakukannya. Pertama, bagaimana bisa kucing seperti itu masih ada jika mereka seharusnya sudah punah? Dan yang lebih membingungkan lagi, bagaimana bisa seekor kucing berakhir di taman dekat istana di zaman seperti ini? Kedua, ia ingat bahwa meskipun dia hanyalah seekor binatang, saat ia mengelusnya, kucing itu jelas mengerti bahasa manusia, dan bahkan dengan penampilannya yang begitu kecil dan rapuh, dan nyaris tak mampu melindungi dirinya sendiri. Anak kucing itu tetap berusaha menghentikan sang pangeran memakan makanan beracun itu. Dan yang terpenting, kucing itu menunggunya dengan tenang di kamarnya, menemaninya sampai ia terlelap. Jadi, kucing ini tak peduli seberapa berbahayanya makhluk ini menurut legenda, Celian telah menyadarinya. Kucing ini adalah miliknya. Sambil berdiri di sana, menatap wanita di ranjangnya. Ia berpikir jika wanita ini berani menyentuh apa yang menjadi miliknya, siapapun wanita itu, Celian tidak akan pernah memaafkannya. Dengan kesal, ia berteriak menyuruh wanita itu bangun sekarang. Tapi yang ada hanyalah keheningan, karena wanita itu tidur sangat pulas. Murka, Celian meraih wanita itu dan, sebagai seorang pangeran, ia memerintahkannya untuk membuka mata detik ini juga. Wanita itu perlahan mengerjapkan matanya, masih dalam keadaan setengah sadar. Tiba-tiba seberkas cahaya menyilaukan, muncul, membuatnya buta untuk sesaat. Detik berikutnya, anak kucing itu sudah kembali ke ranjangnya, berguling-guling sambil mengowong ke arahnya. Dia berdiri mematung, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja ia saksikan. Sementara itu, si anak kucing malah hanya menguap dengan lucunya. Melihat ekspresi sang pangeran, si kucing bertanya-tanya mengapa ia membangunkannya di tengah malam. Dia menyadari bahwa pangeran itu benar-benar marah. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia mungkin menendangnya dalam tidur, atau tidak sengaja menyentuh salah satu lukanya. Sang pangeran terdiam sejenak, lalu bertanya pada anak kucing itu siapa sebenarnya dirinya. Si kucing menatapnya sejenak. Gadis itu berpikir, bahkan jika dia menanyakan hal itu, aku kan tetap seekor kucing. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain mengeong. Tidak mungkin aku bisa memberinya jawaban yang sebenarnya. Masih tidak percaya,
Dia terus mencoba merangkai kalimat tapi berhenti dan mengulanginya berkali-kali. Otaknya jelas tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Dan itu justru membuat si gadis semakin bingung. Kemudian Celian mendekat dan bertanya, apakah dia benar-benar seekor kucing? Gadis itu jadi berpikir apa? Jangan-jangan pria ini punya masalah kepercayaan yang serius. Sambil mengeong. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar pertama kalinya pria itu melihat kucing? Merasa sedikit kasihan padanya. Dia pun sadar, ya, sepertinya ini memang pertama kalinya. Si kucing bertanya-tanya, apakah dia berada di bawah pengaruh ramuan sihir hitam? Ramuan itu seharusnya menumpuk di dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, atau mungkin dia hanya mengigau karena stres, dan seperti orang yang sedang tidur sambil bicara, dia ingat pernah membaca di dalam cerita tentang sebuah penawar. Tapi, satu-satunya orang yang tahu tentang itu adalah Countess Gisela. Dan sayangnya, dia membawa informasi itu hingga ke liang lahat. Jadi sekarang, si gadis sama sekali tidak tahu bagaimana cara memberikan pangeran. Penawar itu, Cilian berkata, jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, dia akan meringankan hukumannya. Nanti, mendengar itu, si gadis langsung berakting total menjadi kucing, menggaruk-garuk belakang telinganya, menjilati bulunya, dan bertingkah seolah-olah dia hanya sedang membersihkan diri. Dia pikir itu sudah cukup untuk meyakinkannya. Pria itu mungkin akan menganggapnya imut atau semacamnya. Tapi ternyata, Celian hanya menatapnya dengan sangat serius dan bertanya apa-apaan yang sedang dia lakukan. Merasakan respon dingin itu, dia sadar harga dirinya sudah hilang, dan dia bahkan tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya. Sambil berjalan ke arahnya, dia berpikir jika keimutannya sebagai anak kucing tidak berhasil, mungkin memang ramuan itulah yang memengaruhinya. Sambil naik ke tangannya, dia mulai menjilati pangeran, berharap mungkin itu bisa membantu memurnikan sihir hitam. Di dalam dirinya, Celian ragu sejenak, lalu menghela napas dan menyerah, merebahkan dirinya kembali ke tempat tidur. Dia pikir tidak ada gunanya lagi menginterogasinya. Dia toh tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Sadar kalau pangeran sudah menyerah, si gadis ikut merebahkan diri di tempat tidur, dan berpikir, sebaiknya dia tidur lagi saja. Sang pangeran menyelimutinya, dan menepuknya dengan lembut beberapa kali. Ananda, dia heran mengapa pangeran membungkusnya begitu erat dengan selimut. Tapi kemudian dia tidak memikirkannya lagi. Inam, entah kan deh, merasa mengantuk lagi. Dia pun tertidur beberapa detik kemudian, kilatan cahaya yang sama muncul lagi. Terkejut, sang pangeran menatap dengan syok. Apa-apaan yang sedang terjadi ini? Tepat di depan matanya, anak kucing itu berubah menjadi seorang wanita lagi. Celian teringat bagaimana kucing diyakini sebagai makhluk yang suatu hari akan menghancurkan kekaisaran Hotet jika dibiarkan. Karena kepercayaan itu, kekaisaran telah mengerahkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Itulah yang telah diajarkan kepadanya seumur hidup. Tapi saat ini, apa yang sedang dilihatnya? Melampaui apapun yang bisa dia bayangkan karena yang disebut-sebut sebagai kucing yang tidur di depannya. Tidak lain adalah seorang wanita cantik. Dia bimbang, karena meskipun seekor kucing jelas-jelas masih ada, kekaisaran masih berdiri kokoh, yang mana hal ini benar-benar bertentangan dengan semua yang telah diajarkan kepadanya, dan yang membuat semuanya semakin membingungkan. Tidak ada satupun, sama sekali tidak ada catatan di kekaisaran tentang kucing yang berubah menjadi manusia. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan ramalan kuno ini. Sesuatu yang telah menipu seluruh kekaisaran. Pada akhirnya, sang pangeran tahu satu hal yang pasti. Kekaisaran akan menjadi miliknya apapun yang terjadi. Jadi, dia tidak akan berhenti sampai dia mengungkap setiap misteri tersembunyi di Hubbard, sambil duduk termenung dengan wanita itu masih terbaring di sampingnya. Cilian dengan lembut mengusap rambutnya. Dia berpikir, sampai hari itu tiba, sampai seluruh kekaisaran menjadi miliknya. Dia tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang kucing ini, atau merebutnya darinya. Tapi, lebih dari itu, sambil merasa malu dan melirik gadis yang sedang tidur itu, dia berpikir, dia benar-benar perlu membelikan wanita ini beberapa pakaian. Keesokan paginya, dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela, anak kucing itu terbangun. Sekarang setelah dia benar-benar menjadi seekor kucing, dia merasa butuh tidur jauh lebih banyak dari sebelumnya. Sambil melihat sekeliling, dia bertanya-tanya kemana Cilian pergi. Lalu tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, ada sepotong kain yang diikat di kaki belakangnya, menahannya di tempat, dan dia bertanya-tanya, apa-apaan ini? Sang pangeran mendekat, sambil membawa sebuah piring.
Dia berkata kalau dia tidak bisa begitu saja, membiarkannya berkeliaran sesuka hati. Sambil tersenyum, dia berjalan mendekat dengan semangkuk susu, lalu meletakkannya di hadapan si kucing. Cilian berkata, sebaiknya dia makan selagi masih hangat dan jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Merasa sedikit sedih, dia heran bagaimana Cilian bisa terdengar begitu ceria saat mengatakan sesuatu yang sangat mengekang seperti itu. Sambil mengendus udara, anak kucing itu menyadari sang pangeran masih berbau darah. Terlihat khawatir, si kucing menghampirinya, yang membuat sang pangeran bingung. Dia mulai menarik-narik tali di kemejanya. Dan ketika dia menggigit dan menariknya, sebagian pakaiannya tersingkap ke samping, memperlihatkan luka-lukanya. "Hei, apa yang kamu lakukan?" tanyanya, sambil menangkap si kucing dengan lembut. Melihat semua bekas luka itu, sang protagonis terkejut melihat betapa parahnya. Padahal sang pangeran dikenal sebagai ahli bela diri dan ahli pedang terbaik di Kekaisaran. Jadi, melihat luka-luka brutal ini, dia bertanya-tanya mengapa Cilian tidak pernah melawan balik. Aneh sekali bahwa kaisar, yang dipuji karena kekuatannya di cerita asli, sekarang malah dengan kejam menyiksa putranya sendiri di masa kecil. Gadis itu berpikir, memang benar, Cilian adalah pemeran utama pria yang tragis. Tapi itu bukan berarti dia harus menjalani kehidupan yang begitu kejam dan penuh kekerasan. Jadi akhirnya, dia berjalan mendekat dan mengeong padanya, lalu melompat ke arahnya dengan cakar terangkat. Terlihat sedikit marah. Melihat hal ini, sang pangeran pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan sekarang?" Lalu dia menambahkan, "Apa kamu marah karena aku terluka? Apa itu yang coba kamu katakan?" Sambil menatapnya, Cilian tersenyum. Dia bilang aneh sekali kucing ini bertingkah seperti manusia. Tapi di saat yang sama, dia tetap berpikir kalau dirinya adalah seekor kucing. Sambil berkata begitu, Cilian terus mengelus kucing itu di pangkuannya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya, apakah wanita ini sedang mencoba menipunya? Atau dia benar-benar tidak sadar dengan keadaannya? Pangeran bilang, mereka harus pergi sekarang. Ada yang harus dibeli. Yang membuat si kucing benar-benar kebingungan. Kemudian, di dalam kereta, dia melihat keluar jendela dan merasa hidup kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya melihat sesuatu selain kamar pangeran. Dia melihat orang-orang berjalan-jalan dengan pakaian gaya kuno mereka. Dan dia pun sadar, ini benar-benar dunia novel. Tiba-tiba, pangeran menariknya kembali dari jendela, memarahinya agar tidak menaruh cakarnya di sana. Dengan enggan dia setuju sambil mengeong pelan. Kereta pun berhenti, dan kusir mengumumkan bahwa mereka telah tiba di tujuan. 2 orang menyambut mereka, mengatakan bahwa suatu kehormatan bisa menerima sang pangeran, dan dengan bangga menyebutkan bahwa ini adalah toko pakaian paling populer di seluruh kota Cloud. Sementara itu, di dalam saku pangeran, si kucing bertanya-tanya, mengapa pangeran membawanya ke toko pakaian? Apa pangeran membutuhkannya untuk sesuatu? Saat mereka melangkah masuk, Cilian melihat beberapa topeng di atas meja. Dia bertanya untuk apa topeng-topeng itu. Dan seorang wanita menjelaskan bahwa itu adalah aksesori untuk pesta topeng istana yang akan datang. Topeng-topeng itu masih dalam proses pembuatan, makanya belum dipajang di etalase jendela. Gadis itu menduga pangeran pasti sedang bersiap untuk pesta itu. Dan mungkin, hanya mungkin, dia ingin meminta pendapatnya sebagai seorang wanita. Cilian berkata dia akan berkeliling sendiri sebentar untuk memeriksa semuanya dan menyuruh para staf untuk pergi. Petugas itu setuju dan menyingkir. Lalu pangeran berkata, si kucing boleh keluar sekarang gitu di internet. Jadi dia pun keluar. Seketika, dia terkejut oleh kemewahan pakaian di sekelilingnya. Semuanya terlihat sangat mahal. Lalu pangeran menyuruhnya memilih sesuatu yang dia suka. Sesaat dia hanya bingung, tapi kemudian dia tersadar. Pria muda itu melanjutkan, mengatakan dia tidak begitu tahu apa yang biasanya disukai wanita. Sementara itu, si kucing panik di dalam hati. Mereka sedang berdiri di bagian piyama. Kenapa pula pangeran mau membelikan seseorang piyama? Cilian bilang itu adalah sebuah hadiah, tapi itu justru membuat sang protagonis semakin bingung. Dia bertanya-tanya siapa wanita yang ingin diberi hadiah oleh pangeran. Pikirannya berkelana sejenak, dan dia sampai pada satu kesimpulan mengerikan itu mungkin untuk Countess Gisela. Orang yang sama yang telah meracuni makanannya. Dia ragu apa Cilian benar-benar mau memberikan pakaian imut seperti itu kepada sang Countess. Dan ya, dia akui Gisela memang sangat cantik.
Tipe kecantikan yang bisa membuat siapapun jatuh cinta pada pandangan pertama. Ditambah lagi, usia mereka hanya terpaut 3 tahun. Tapi tetap saja, dia pikir mereka seharusnya bermusuhan. Wanita itu telah mengambil posisi ibunya di istana. Jadi, tidak mungkin hubungan mereka baik-baik saja. Dia bertanya-tanya, apa mungkin pangeran telah jatuh hati? Padanya hanya karena masakan yang dibuatnya. Sangat ketakutan. Sang protagonis panik memikirkan hal itu. Pangeran sama sekali tidak tahu racun jenis apa yang wanita itu berikan padanya. Sementara dia terus-menerus cemas. Silian bertanya, apakah ini sudah cukup? Tapi, si kucing mulai mengeong menggila lagi. Mencoba sekali lagi untuk memperingatkan pangeran soal sang countess, bahwa wanita itu menggunakan racun sihir. Tapi tentu saja, pangeran tidak bisa mengerti sama sekali. Silian bertanya, apa dia tidak mau membelinya? Sambil berkata, mereka butuh pakaian itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tapi pangeran itu hanya tertawa dan menggodanya. Apa kamu cemburu? Kamu pikir barang-barang itu untuk orang lain. Akhirnya, dia hanya bisa mengeong sebagai balasan. Dalam benaknya, pangeran berpikir kalau gadis ini benar-benar tidak tahu tentang kondisinya. Bahwa setiap kali dia tertidur, dia akan berubah menjadi wujud manusia. Sambil tersenyum sendiri, dia merasa lebih baik merahasiakannya untuk saat ini. Setelah meninggalkan toko, mereka kembali ke kereta kuda dan duduk di dalam. Silian memberi isyarat untuk berangkat. Di dalam sakunya, sang protagonis bertanya-tanya, apa maksud dari semua ini? Saat Silian tersenyum dan bersenandung, rasanya dia benar-benar menyembunyikan sesuatu dari si kucing. Merasa curiga, si anak kucing memutuskan untuk tidak lengah. Siapa yang tahu apa yang ada di kepala pangeran itu? Tiba-tiba pangeran bertanya, apakah dia mau camilan? Hatinya langsung meleleh. Silian meletakkan camilan kecil di atas bantal dengan serbet, dan melihat si anak kucing makan dengan lahap. Sadar sedang ditatap, dia mengeong dan bertanya-tanya, apakah pangeran mau mencicipi? Atau mungkin dia sudah makan terlalu banyak? Sambil menepuk kepalanya, pangeran itu menjawab kalau dia tidak suka manis dan menyuruhnya untuk menghabiskan semuanya. Sambil menikmati kasih sayang itu, sang protagonis tiba-tiba sadar akan sesuatu. Dia harus tetap waspada. Kalau begini terus, dia bisa-bisa bertingkah seperti kucing sungguhan, baik secara perilaku maupun pikiran, sambil melihat keluar jendela. Dia bertanya-tanya kemana mereka pergi. Kelihatannya, mereka tidak sedang kembali ke istana. Lalu, dengan nada yang lebih serius, Silian menyuruhnya mendengarkan. Dia bilang begitu mereka sampai di tujuan. Mereka akan memeriksa sesuatu. Tapi, apapun yang terjadi, dia tidak akan terluka. Jadi, dia tidak perlu takut. Bulu ekornya langsung mengembang. Itu terdengar persis seperti ucapan yang akan dikatakan seseorang sebelum melakukan hal mencurigakan. Tapi kemudian pangeran dengan lembut mengelus punggungnya. Dan dia luluh lagi. Dia pikir mungkin karena dia terlalu nyaman di pangkuannya. Atau mungkin karena makanannya. Atau mungkin karena kasih sayangnya. Apapun itu, dia mulai mengantuk dan perlahan tertidur. Sebuah kilatan cahaya muncul dan, sama seperti sebelumnya, wanita itu kini berbaring di pangkuan sang pangeran. Kali ini, dia ditutupi dengan selimut, yang untungnya sudah disiapkan oleh pangeran sebelumnya. Merasa lega, dia bersyukur telah membawa selimut untuk berjaga-jaga. Lalu dia menutup jendela kereta. Di dalam hati, dia berpikir bagaimana sejak zaman kaisar terdahulu, sihir telah dikecam sebagai kekuatan gelap dan dibatasi secara ketat. Karena itu, para penyihir sendiri menghadapi penganiayaan yang kejam. Jadi, dia merasa harus menutupi fenomena kecil yang aneh ini, si kucing atau wanita ini, atau apapun wujudnya. Sejujurnya, Silian masih tidak tahu harus memanggilnya apa. Wanita itu tidur nyenyak di pangkuannya, saat Silian dengan lembut mengeratkan selimut di tubuhnya. Dia berpikir mereka harus bertemu langsung dengan para penyihir. Kereta kuda itu bergerak menuju sebuah kastil di kejauhan. Dia perlahan mulai terbangun. Si anak kucing bertanya-tanya di mana mereka berada. Lalu terdengar suara mengumumkan, penguasa Winston telah tiba untuk menyambut Anda. Dia pun mengerti, mengingat dia sekali lagi diselipkan ke dalam saku sang pangeran. Dia jadi tidak tahu di mana mereka sekarang. Tapi jika Silian menyembunyikannya lagi, mereka pasti sudah sampai di tujuan. Ternyata, mereka berada di wilayah Winston. Di wilayah Duke Delson, seorang pria berkerudung berjalan di samping pangeran saat mereka menyusuri taman yang rimbun dengan bunga-bunga yang bermekaran, dekorasi di mana-mana, dan spanduk yang berkibar. Begitu masuk ke dalam kastil, seorang pria berambut putih
memperkenalkan dirinya pada sang pangeran. Dia berkata, "Saya Valen Delson." Pria tua itu menyapa Cillian, memanggilnya yang mulia, putra dari Kekaisaran Hubert. Dia bilang tidak pernah menyangka akan bertemu langsung dengannya, yang hanya dibalas anggukan oleh sang pangeran. Sekelompok pria berlutut di hadapannya, menghormati calon kaisar, dan mempersilakannya duduk. Seorang pemuda bernama Herod Dusan membuka tudungnya dan bertanya, "Maafkan saya karena bertanya, tapi bolehkah saya tahu mengapa yang mulia ada di sini?" Cillian menatapnya dan bertanya, apa dia benar-benar ingin tahu? Tanya, Denani. Herod dengan cepat menjawab, "Ya," tanpa basa-basi. Herod menjelaskan bahwa para penyihir sangat terpinggirkan di wilayah ini. Semua karena keluarga kerajaan telah melabeli mereka sebagai pengguna kekuatan gelap. Jadi, dia tidak bisa memahami situasinya. Dia hanya bisa menebak-nebak mengapa seseorang dari istana, terlebih lagi sang putra mahkota, akan muncul di tempat seperti ini dengan nada kebencian yang jelas dalam suaranya. Herod mengakui bahwa seluruh situasi ini cukup mengejutkan. Sambil tersenyum, pangeran berkata kalau dia terdengar sedikit getir, tapi Valen dengan cepat menyuruh anak itu untuk segera menutup mulutnya, mengingatkan bahwa mereka sedang berada di hadapan yang mulia. Dia meminta maaf kepada pangeran, mengatakan bahwa putranya masih belum dewasa dan telah bertindak tidak sopan, dan memohon ampunan. Cillian berkata, "Itu tidak masalah. Tentu saja, anak itu akan menyimpan dendam terhadap istana, tapi alasan dia datang ke sini tanpa pemberitahuan itu sederhana. Dia perlu memastikan sesuatu." Sambil merogoh sakunya, Cillian mengeluarkan anak kucing itu dan meletakkannya di atas meja. Seketika, ruangan menjadi hening. Semua orang menatap, sangat terkejut melihat seekor kucing tepat di depan mereka. Mereka semua bertanya dengan kaget, apa itu benar-benar seekor kucing? Kenapa Anda membawa sesuatu yang begitu mengerikan ke sini? Cillian berkata, dia tidak peduli jika sihir saat ini dicap sebagai kekuatan gelap oleh istana. Dia akan menggunakan segala cara yang ada. Dengan ekspresi serius, dia memberitahu para penyihir itu. Dia ingin mereka mengungkap kutukan yang terikat pada kucing ini. Kalimat itu saja sudah mengejutkan sang protagonis. Pikirnya, jadi nama pria ini adalah Herod Dusan. Dia samar-samar mengingatnya dari cerita aslinya. Penyihir muda dan brilian ini nantinya akan memimpin pemberontakan melawan sang pangeran, yang pada saat itu sudah menjadi kaisar. Di babak akhir novelnya, fakta bahwa mereka bertemu dengannya, bahkan sebelum penobatan Cillian berarti, ya, ceritanya sudah pasti keluar dari jalur. Sekarang, semua orang masih duduk mengelilingi meja dengan pangeran di kursi utama, menatap anak kucing putih di hadapannya. Sementara itu, si gadis berpikir bahwa mulai sekarang, dia mungkin tidak akan bisa lagi memprediksi masa depan dengan benar lagi. Tiba-tiba, Herod membentak dan berteriak menanyakan, kenapa pula sang pangeran membawa makhluk terkutuk ke tempat ini. Sambil meraih pedangnya, Herod berteriak bahwa jika istana tidak mau tangannya kotor karena darah, dan membawa kucing ini ke sini dengan harapan para penyihir yang akan menanganinya, maka dia sendiri yang akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Anak kucing itu panik, tapi tepat saat pedang Herod mendekat, sebuah suara retakan keras terdengar di seluruh ruangan. Cillian berdiri di sana dengan pedang yang sudah terhunus, dan anak kucing itu aman di lengannya yang lain. Lalu bertanya, siapa yang memberimu izin untuk menghunus belatimu? Senjata Herod sekarang hancur berkeping-keping di lantai. Ayahnya berteriak kaget, tapi Cillian menoleh padanya dan berkata dengan dingin, "Kau seharusnya lebih khawatir tentang kucing itu daripada putramu." Akino. Herod membalas dengan sengit mengatakan bahwa pangeran sekarang dikelilingi oleh para penyihir. Dan jika dia pikir tidak akan ada konsekuensinya, karena telah menghunuskan pedang padanya maka dia salah besar. Tapi ucapannya dipotong oleh ayahnya sendiri. Yang menyuruhnya untuk tutup mulut di hadapan yang mulia, sambil menundukkan kepalanya. Pria itu kembali memohon ampun mengatakan putranya terlalu muda untuk memahami gawatnya situasi ini, dan meminta pangeran untuk menurunkan pedangnya. Cillian menurunkannya, tapi kemudian menambahkan, "Kucing ini milikku dan siapapun yang mendekati apa yang menjadi milikku akan dihukum." Meski begitu dia bilang, akan membiarkannya kali ini. Dengan gemetar Valen bertanya, "Apakah Anda benar-benar bermaksud mengatakan, kucing itu milik Anda?" Dia menunjukkan bahwa menurut ramalan kucing ditakdirkan untuk membawa kehancuran bagi kekaisaran.
Jadi mendengar hal itu dari pewaris takhta terasa sangat berlebihan. Sementara itu, anak kucing itu duduk diam di atas meja dengan kepala tertunduk. Cilian berkata, dia tidak suka bertele-tele, jadi dia akan langsung ke intinya. Sambil menggambar rune sihir di sekelilingnya api mulai berkedip-kedip di udara. Lalu dia bertanya, haruskah aku melanjutkan secepat api ini menyebar? Api dan hawa panas mulai memenuhi ruangan. Para penyihir jelas terguncang pangeran sedang menggunakan auranya. Api berderak dan melingkar di sekelilingnya, dan bahkan anak kucing itu pun terpana. Inilah aura Cilian, kekuatan tersembunyi sang pangeran. Aura adalah sejenis energi yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah mencapai tingkat elit. Dalam ilmu pedang, tapi tetap saja di dunia ini, aura dianggap sebagai kekuatan langka dan istimewa yang lebih menyerupai sihir daripada hal lain. Itulah mengapa aura dihindari, dan jarang terlihat di luar medan perang. Itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan terlebih lagi, di tempat yang penuh dengan para penyihir orang-orang yang secara sejarah dianggap sebagai musuh keluarga kerajaan. Pangeran yang menggunakan aura secara terang-terangan bisa mengungkap rahasia besar dan menempatkannya dalam bahaya serius. Meski begitu, Cilian tidak menahan diri. Dia secara terang-terangan memamerkan auranya yang membuat sang protagonis bertanya-tanya, kenapa dia bertindak sejauh ini? Lalu pangeran bertanya, sekarang setelah kalian melihat ini, kalian akan menyelidiki kutukan itu atau tidak? Fallon membungkuk dan setuju untuk mengikuti perintah pangeran memintanya untuk menarik kembali auranya. Saat pria itu mendekati anak kucing itu, si gadis bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Seluruh situasi ini berjalan sangat berbeda dari cerita aslinya. Merasa gelisah, dia bertanya-tanya bagaimana cara dia bertahan hidup di dunia ini jika dia tidak bisa lagi mengandalkan pengetahuannya tentang alur cerita. Saat dia mulai memeriksanya dengan sihir, Fallon tiba-tiba membeku, terkejut oleh energi yang dia rasakan. Tertegun, dia bilang dia tidak bisa mempercayainya. Cilian bertanya, apakah dia sudah selesai? Pria itu mengangguk, menjelaskan bahwa kekuatannya begitu besar. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Ini sama sekali bukan kutukan. Ada berkah ilahi pada kucing ini. Dewa dunia ini melindunginya. Hal itu membuat sang protagonis penasaran. Fallon melanjutkan, menjelaskan bahwa meskipun semua orang percaya ramalan itu mengklaim kucing adalah entitas jahat, ditakdirkan untuk mati. Yang satu ini dikelilingi oleh perlindungan ilahi. Dan meskipun kedengarannya tidak bisa dipercaya, dia percaya, berdasarkan analisis sederhananya, bahwa kucing ini dan semua leluhurnya telah dilindungi secara ilahi selama beberapa generasi. Cilian meletakkan tangannya di dagu. Berpikir, jadi kucing ini tidak jatuh begitu saja dari langit hari itu. Fallon menjelaskan bahwa dia merasakan koneksi yang kuat dengan kekuatan pelindung kuno. Dia percaya orang tua kucing itu mungkin memiliki berkah yang sama, yang berarti mereka mungkin masih hidup. Itu akan menjelaskan bagaimana dia bisa bertahan begitu lama, dan bagaimana dia masih bisa ada. Meskipun kucing dianggap punah, sang protagonis sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dia sekarang penasaran dengan orang tua kucing ini. Lalu Fallon menoleh ke putranya dan memintanya untuk mendekat. Dia ingin putranya memindai ingatan kucing itu. Herod mencibir, mengatakan dia tidak belajar mantra serumit itu. Hanya untuk menggunakannya pada seekor hewan biasa. Hal itu membuatnya langsung dimarahi ayahnya, yang mengingatkannya bahwa dia telah mengajarinya semua makhluk hidup itu setara. Sambil menggerutu, Herod menyerah dan meminta maaf kepada pangeran atas perilakunya. Lalu dia ragu-ragu, bertanya apakah dia boleh berani menyentuh telapak kaki sesuatu yang menjadi milik yang mulia. Cilian menatap lurus ke matanya dan berkata, aku mengizinkannya, tapi hanya telapak kakinya. Saat Herod mengulurkan tangannya, kilatan cahaya meledak, menutup matanya. Dia fokus, tapi kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, apa-apaan ini? Dia melihat taman istana yang megah, kastil yang megah, pemandangan yang familiar, dan di balik itu semua adalah Cilian. Tepat di awal ingatan anak kucing itu membuka matanya. Herod berkata, ini benar-benar aneh. Tidak ada yang lain. Hanya kastil dan sang pangeran. Cilian bertanya, apa maksudmu tidak ada yang lain? Herod menjawab, maksudku memang begitu. Satu-satunya manusia dalam ingatan kucing itu adalah Cilian. Dia menambahkan, setiap ingatannya terikat pada yang mulia. Cilian bertanya apa artinya itu? Sang penyihir menjelaskan bahwa sepertinya anak kucing itu telah kehilangan semua ingatan masa lalunya.
Sang pangeran sangat penasaran, kenapa hanya dia satu-satunya orang yang diingat oleh kucing itu. Dia lalu bertanya apakah mereka telah mengetahui hal lain tentang berkah ilahi itu. Tetapi para penyihir memberitahunya bahwa mustahil untuk menyelidiki lebih jauh menggunakan sihir. Kekuatan suci di dalam kucing itu menghalangi semua penyelidikan sihir yang mendalam. Mereka harus menggunakan metode yang tidak biasa untuk penelitian lebih lanjut. Cillian mengangguk dan berkata, dia akan mulai menyelidiki kutukan yang melampaui ramalan yang sudah diketahui. Fallon menjelaskan bahwa dia yakin naskah asli dari ramalan itu telah dihancurkan sejak lama. Tetapi sang pangeran bersikeras bahwa jika mereka bekerja sama, mereka pasti bisa mengungkap sesuatu. Semua orang duduk di sekeliling meja. Herod tampak ragu-ragu, lalu mengakui, saya rasa saya mengerti sekarang. Alasan sebenarnya, Yang Mulia datang ke sini bukan hanya tentang kutukan itu. Cillian menghela napas dan setuju. Sebagai putra mahkota, dia di sini untuk membuat penawaran resmi. Dia meletakkan sebuah surat dengan segel kekaisaran di atas meja. Saat membukanya, mereka melihat bahwa itu adalah sebuah kontrak. Cillian meminta mereka untuk memeriksanya dengan saksama. Para penyihir itu terkejut dan langsung tahu apa itu. Mereka melihat lambang matahari kekaisaran tercetak di sana. Mereka bertanya mengapa dia memilih mereka. Cillian menjawab dengan terus terang bahwa keluarga Delson adalah satu-satunya keluarga penyihir yang tidak pernah tunduk pada keluarga kerajaan. Bahkan setelah berabad-abad, dia melanjutkan, dan aku butuh orang-orang yang tidak mudah menundukkan kepala pada takhta. Dan itulah sebabnya dia harus memberi mereka sebuah penawaran yang benar-benar akan menguntungkan mereka. Fallon bertanya penawaran macam apa itu, dan sementara sang protagonis terus mengawasinya. Sang pangeran menjawab bahwa dia berniat membuka kembali akademi. Kalimat itu saja langsung membuat kedua penyihir itu terkejut. Jelas membuat mereka sama sekali tidak menduganya. Cillian menjelaskan bahwa kaisar sebelumnya telah menutup akademi untuk melenyapkan potensi perlawanan apapun yang datang dari faksi penyihir dan terlepas dari semua itu. Membangkitkannya kembali, sekarang tampaknya adalah cara terbaik untuk membentuk aliansi dengan keluarga Count. Sang penyihir memperingatkan bahwa hal itu bisa membahayakan sang pangeran. Tetapi Cillian dengan cepat menjawab bahwa dia akan menangani semuanya sendiri. Dan yang dia minta hanyalah agar pria itu fokus untuk melatih para penyihir baru. Dia lalu melanjutkan bahwa seperti yang mungkin sudah diketahui semua orang, kekaisaran sudah diambang kehancuran. Dan sekarang sepertinya ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam bayang-bayang. Rahasia yang ada hubungannya dengan kucing itu. Cillian tahu bahwa memperbaiki semuanya akan sangat sulit. Tetapi tekadnya sudah bulat. Dia menyatakan bahwa jika mereka percaya padanya, dia sendiri yang akan mengembalikan kejayaan dan kesuksesan yang pernah dimiliki para penyihir. Dulu, Fallon kemudian menunjukkan bahwa bagi seorang penyihir, sebuah kontrak berarti penyerahan mutlak atas hidup dan kekuatan mereka kepada Tuhan mereka. Lagi pula, penyihir hanya bisa melepaskan sihir terkuat mereka setelah terikat kontrak. Tetapi bayarannya adalah mereka akan kehilangan jati diri, membuat mereka sepenuhnya bergantung pada siapapun yang mereka layani. Cillian menjawab dengan jujur bahwa dia tidak akan berpura-pura ini semua demi ambisi yang besar. Seperti membangun sebuah kekaisaran. Dia hanya ingin mengungkap kebenaran. Karena apa yang mereka lihat sejauh ini benar-benar bertentangan dengan ramalan. Dan hanya karena alasan itu saja, membuatnya penasaran tentang rahasia di balik semua itu. Sang penyihir mengakui bahwa ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Tapi setelah saling bertatapan dengan putranya, keduanya mengangguk. Kemudian Valen menyatakan dengan lantang dan jelas bahwa dia, Valen Delson, akan mendedikasikan hidupnya untuk apapun yang diperintahkan. Yang Mulia, begitu kata-kata itu terucap, rantai sihir melesat keluar dari kertas itu, menyegel kontrak tersebut. Sejak saat itu, Cillian resmi menjadi tuannya. Setelah 500 tahun, mereka akhirnya menyambut tuan baru ke dalam keluarga mereka. Pangeran tersenyum dan mengomentari bagaimana Fallon baru saja memanggilnya tuan. Lalu beralih ke Herod dan mengatakan dia punya tugas pertama untuknya, yang langsung disetujui oleh penyihir muda itu dengan penuh antisipasi. Tapi apa yang dikeluarkan Cillian selanjutnya membuat semua orang kaget. Dia mengeluarkan sepasang piyama dari tasnya, membuat kedua penyihir di hadapannya benar-benar kebingungan. Herod bertanya untuk apa benda itu, dan pangeran menjelaskan bahwa dia ingin Herod menyihir pakaian itu agar ukurannya otomatis menyesuaikan dengan siapapun yang memakainya. Herod bergumam, mencoba mengerti kenapa ada orang yang butuh sihir seperti itu. Tapi begitu dia melihat wajah serius Cillian menatapnya, dia langsung diam dan setuju.
Tampak jelas sangat gugup, dia lalu melangkah ke dalam lingkaran sihir yang digambar di lantai dan mulai merapal mantra. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengumumkan bahwa mantranya telah selesai. Pakaian itu sekarang akan sangat pas untuk siapapun yang memakainya. Tidak peduli siapapun itu, pangeran memuji pekerjaannya, mengatakan itu saja untuk hari ini, dan mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Kembali di istana, di kamar Celian, dia memanggil si kucing dan menunjukkan piyama itu, memintanya untuk memakainya. Dia menatapnya, benar-benar bingung dan merasa aneh. Sang protagonis berpikir dalam hati, kenapa seekor kucing butuh piyama manusia untuk tidur? Ini sama sekali tidak masuk akal. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata pada dirinya sendiri tidak akan pernah mau melakukan itu. Pakaian itu kelihatannya sangat tidak nyaman. Dia sangat suka meringkuk di atas sprei yang lembut dan wangi tanpa mengenakan apa-apa. Dan dia tidak percaya sang pangeran berharap dia akan merelakannya. Terjebak di dunia ini dalam tubuh seekor kucing. Sudah cukup membuat depresi. Tidak mungkin dia akan menyerahkan satu-satunya keuntungan menjadi kucing. Yaitu tidur tanpa busana tanpa dihakimi. Di dalam kepalanya, dia dengan penuh semangat memprotes hak-hak hewan dan kebebasan untuk tidur sesukanya. Tapi yang dilihat Celian hanyalah dia yang mengeong berulang kali. Pangeran memiringkan kepalanya dan bertanya apa dia sesebel itu, dan dia pun mengeluarkan meongan setuju yang kesal. Kemudian dia bertanya apakah kucing itu mau memakainya, dan dia memberikan jawaban yang sama. Masih sebuah penolakan yang sangat jelas. Sambil menyeringai, dia memperingatkannya untuk tidak menyesalinya nanti, yang membuatnya bingung. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Malam harinya, Celian dengan lembut menyelimuti gadis berambut perak itu. Tersenyum saat dia berkata padanya, "Aku sudah memperingatkanmu untuk memakai sesuatu." Keesokan harinya, masih di dalam istana, musim semi mulai bersemi. Itu artinya, Celian telah resmi berusia 19 tahun. Dan sekarang, menurut alur cerita aslinya, dia seharusnya sudah menelan ramuan sihir hitam, Countess Gisela dalam jumlah yang sangat berbahaya. Mengikuti alurnya, sekitar waktu ini dia seharusnya sudah mulai merasakan kelelahan yang parah, rasa sakit yang luar biasa, dan mulai mengembangkan aura yang sangat tidak menyenangkan di sekelilingnya. Tapi anehnya, sang protagonis tidak bisa berhenti bertanya-tanya, kenapa dia terlihat begitu bahagia dan sehat. Sementara itu, Celian duduk santai sambil menyeruput tehnya. Dia bertanya-tanya, apakah mungkin Celian memiliki semacam kemampuan regenerasi super rahasia yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Karena sejujurnya, dia terlihat baik-baik saja. Meletakkan piring kecil berisi susu di atas meja. Celian menyuruhnya untuk menghabiskannya, dan dia mengeong setuju. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di jendela, menarik perhatiannya. Dia mendongak dan melihat seekor burung besar. Itu adalah seekor elang putih dengan sesuatu yang terikat di kakinya. Celian bertingkah, seolah tidak terjadi apa-apa. Berkata dengan santai bahwa ada sesuatu yang baru saja tiba. Sang protagonis ragu-ragu, bertanya-tanya apakah mungkin Celian benar-benar mengenal elang itu. Dia bertanya-tanya, apakah hal-hal seperti itu memang normal di dunia fantasi. Membuka jendela, burung itu terbang masuk, dan Celian mengambil apa yang terikat di kakinya. Ternyata, itu adalah sebuah surat, yang langsung dia baca sambil menghela napas. Sang pangeran berkata, hari ini benar-benar bukan hari keberuntungannya. Tapi setidaknya dia telah menerima surat yang mengatakan bahwa wanita itu tidak akan bisa menemuinya. Dia pikir itu lebih baik daripada dibiarkan dalam ketidakpastian tanpa jawaban. Berbicara kepada burung itu, Celian berkata, ia pasti lelah dan harus minum air. Si anak kucing bertanya-tanya, apakah elang selalu tidak patuh? Burung itu menatap lurus ke arahnya dan dia membeku, sedikit ketakutan. Beberapa saat kemudian, elang itu terbang ke langit. Celian mengatakan namanya adalah Micheo, dan ibunya telah memberikannya setelah menjinakkannya sendiri. Dia juga menambahkan bahwa balasannya harus dikirim kembali sebelum hari berakhir. Sekarang benar-benar waspada. Si anak kucing berpikir bahwa tampaknya elang ini adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mengirim surat di sekitar sini. Sambil mengelus puncak kepalanya, sang pangeran menjelaskan bahwa dia akan mengunjungi Yang Mulia Kaisar, dan dia akan baik-baik saja selama tidak meninggalkan ruangan. Sesuatu yang dia setujui. Saat berjalan menuju kamar kaisar, Celian teringat surat yang baru saja dibacanya. Di dalamnya,
Seseorang memanggilnya sebagai putra tersayang mereka dan meminta maaf karena membatalkan pertemuan mereka begitu tiba-tiba. Orang itu menjelaskan bahwa mereka harus pergi ke wilayah Tennessee untuk rehabilitasi, tetapi bersikeras itu bukanlah sesuatu yang serius. Mereka memanggilnya Putra Rupert, menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan ibunya, dan untuk fokus sepenuhnya pada tanggung jawab dan tugasnya sebagai penguasa masa depan. Surat itu diakhiri dengan doa untuk sang putra dan sebuah tanda tangan. Ibu Alice Cillian, di luar, suara senjata mengejutkan burung-burung di dekat seekor singa yang jatuh berlumuran darah. Beberapa penjaga berdiri di sana. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa binatang buas itu tidak bereaksi saat dicambuk, tapi akhirnya roboh setelah ditembak. Pria lain berkata, ini adalah upeti mengesankan yang dikirim dari benua Labar. Pria itu tak lain adalah Adolf Reinhardt, Kaisar Kekaisaran Hubert. Dia dengan santai berkomentar bahwa cukup menyenangkan bermain-main dengan mangsa. Seperti itu. Sambil duduk di samping Cillian, dia mulai menyeruput cangkir tehnya. Sang pangeran berkata, dia telah kehilangan nafsu makannya. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Hewan itu harus dibawa untuk beristirahat di padang rumput. Para penjaga pun setuju. Dan mulai menyeret peti berisi tubuh singa itu. Seorang penjaga kemudian mendekat dan menyapa mereka, memperkenalkan dirinya sebagai kepala staf, Lennon Macmillan, dan meminta maaf karena telah mengganggu waktu santai mereka. Tapi, dia bersikeras bahwa dia memiliki pesan penting untuk Yang Mulia, dan perlu meminta audiensi. Kaisar mengizinkannya, dan pria itu membungkuk untuk membisikkan sesuatu di telinganya. Berbalik dengan tiba-tiba, Kaisar dengan marah berkata bahwa para penyihir yang sangat dia benci itu sekarang muncul di mana-mana, dan dia menuntut penjelasan. Sementara Cillian dengan tenang menyeruput tehnya. Dia berpikir dalam hati bahwa istana akhirnya menyadari pergerakan para penyihir. Dia juga berpikir tentang Lennon Macmillan, seorang pria keji yang tidak bisa dipercaya, yang diam-diam bekerja untuk Countess Gisela, meskipun jabatannya sebagai kepala staf. Cillian bertanya-tanya, apakah mungkin dia sudah membuat situasi menjadi sedikit terlalu panas? Tapi dengan senyuman, sang pangeran dengan santai berkata bahwa dialah yang memanggil para penyihir. Hal itu membuat Lennon membeku karena sangat terkejut. Dia jelas tidak menyangka jawaban itu. Pria itu berteriak, menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran pangeran. Memanggil penyihir seperti itu, Cillian dengan tenang menjawab bahwa dia yakin perlu untuk menahan mereka di dekatnya dan mengawasi mereka. Lennon bertanya, apa maksudnya dengan mengawasi? Dan Cillian hanya mengatakan, memang itulah maksudnya. Dia menjelaskan bahwa selain para bangsawan, sebagian besar warga mengandalkan para penyihir. Setiap kali mereka terserang penyakit atau masalah-masalah kecil, karena kepercayaan itulah, dia ingin memanfaatkan para penyihir. Mereka yang sudah dipercaya oleh rakyat untuk membuat istana terlihat lebih kuat dan setia di mata rakyat jelata. Dan dia menambahkan bahwa dia melakukan semua ini demi ayahnya, sang kaisar. Meskipun bagian terakhir itu mungkin bohong, sambil tertawa, Kaisar berkata anak itu benar. Adolf setuju bahwa Cillian melakukan pekerjaan yang baik untuk mendukung ayahnya. Menganggap hal itu sungguh mengagumkan. Dan dia tertawa lebih keras lagi. Kemudian dia menoleh kepada kepala staf yang tampak terkejut itu dan bertanya, apakah dia setuju? Lennon mengerutkan kening dan berkata bahwa cinta antara Yang Mulia dan sang pangeran sangat dalam dan tulus. Sementara sang kaisar terus tertawa, terdengar suara langkah kaki dari samping. Seorang wanita mendekat, menanyakan apa. Tidak terlalu banyak tamu hari ini. Ternyata orang itu tak lain adalah Countess Gisela. Begitu tiba, dia menyuruh kepala pelayan pergi. Katanya dia hanya ingin minum teh dengan tenang. Tapi, tempatnya terlalu berisik karena banyak orang. Dengan gugup, pria itu setuju dan mulai menyingkir. Dan di dalam benak Cillian, yang ia pikirkan hanyalah kalau pria itu tak lebih dari seorang pecundang yang menyedihkan. Kaisar kemudian bertanya, apa yang membawanya ke sana? Karena dia pikir, sang Countess akan sibuk mempersiapkan pesta topeng. Wanita itu menjelaskan kalau dia dengar ada singa hitam langka yang dipamerkan di rumah kaca. Jadi, dia datang untuk melihatnya. Lalu dia melihat sekeliling dan bertanya di mana singa itu. Pangeran menjawab kalau singa itu sudah dikirim ke padang rumput. Dan dia bebas mengunjunginya di sana jika dia mau. Bagaimanapun juga, Kaisar bertanya, bagaimana persiapan pesta topeng berjalan? Dan sang Countess menjawab, kalau dia sudah melakukan yang terbaik. Dia bilang,
Andai saja Yang Mulia Permaisuri. Masih ada, beliau pasti bisa mengurusnya sendiri. Komentar itu jelas membuat pangeran kesal. Tapi Kaisar malah tertawa, sambil berkata, apa gunanya seseorang yang lebih fokus pada pemulihannya daripada tugas kerajaannya. Dia menambahkan, kalau Catherine saja sudah cukup. Wanita itu tertawa dan berkata, kalau Kaisar memang tidak punya hati seperti biasa. Lalu dia menoleh ke pangeran dan bertanya, apakah pangeran juga berpikir begitu? Meminta pendapatnya. Cillian menjawab, kalau bagaimanapun juga, dia yakin sang countess akan melakukannya dengan baik. Tapi dalam hatinya, dia berpikir betapa sangat menyebalkannya. Semua orang di istana ini, dia sempat berpikir untuk membunuh mereka semua. Tapi dengan cepat menepis ide itu, ini masih terlalu pagi. Membunuh mereka sekarang terlalu berbelas kasihan. Sebaliknya, dia akan mencekik nyawa mereka perlahan-lahan. Sampai mereka memohon untuk dihabisi. Kembali ke kamar pangeran. Sang protagonis menyadari ada seseorang yang masuk. Pintunya terbuka. Dan dia bertanya-tanya apa. Cillian sudah kembali. Lalu dia mulai mendengar suara batuk. Dan beranjak untuk melihat apa yang terjadi. Dia melihat Cillian sepertinya sedang sakit. Dia pun bertanya-tanya apa terjadi sesuatu selama pertemuan minum teh tadi. Atau jangan-jangan Countess Gisela meracuni makanannya lagi. Iya. Efek samping ramuan sihir hitam adalah rasa sakit dan muntah. Dan makanan itu bisa saja sudah dicampur sesuatu. Dia terdiam sejenak, mengingat bahwa di cerita aslinya, Cillian mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan ramuan sihir hitam. Tepat di saat usianya menginjak 19 tahun. Dan dengan cemas dia pun sadar. Kalau itu adalah usianya sekarang, saat dia memperhatikannya, pangeran mulai membuka bajunya. Dia pun berpikir, inilah titik dalam cerita di mana dia seharusnya merasakan sakit yang paling parah. Rasa sakit yang akan mendorongnya untuk membunuh ayahnya sendiri dan merebut takhta. Dia berjalan mondar-mandir di kamar dalam diam, mengabaikannya dengan tatapan kosong. Lalu ambruk di atas sofa di dekatnya. Sang protagonis merasa sedih. Ini tidak adil. Dia masih sangat muda, tapi dia harus menanggung semua rasa sakit ini sendirian tanpa ada yang peduli. Bukannya dia pandai menyembunyikannya. Hanya saja tidak ada yang cukup dekat dengannya untuk peduli. Tidak ada seorang pun di istana yang melindunginya selama ini. Cillian telah melindunginya saat dia dalam bahaya. Tapi Cillian juga hanya manusia biasa. Dia tidak bisa menanggung semuanya sendirian. Jadi dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu. Dia mengambil gaun kecil yang dibelikan Cillian untuknya, memanjat naik menggunakan bantal sebagai pijakan, dan menjatuhkan pakaian itu ke atas kepalanya yang berkeringat. Pertama, dia harus menurunkan demamnya. Dia mengosongkan sebuah piring susu di dekatnya dan mengacak-acak beberapa pakaian. Pada akhirnya, dia benar-benar kelelahan. Tapi dia akhirnya berhasil membantu. Dan demamnya mulai turun. Dia berpikir dalam hati, betapa dia ingin tidur di ranjang besar itu lagi. Tapi sadar kalau dia tidak sengaja menjatuhkan bantal-bantal yang ditumpuk Cillian agar dia bisa memanjat. Karena tidak ada cara untuk mencapai ranjang dan tidak banyak pilihan lain yang tersisa. Dia masuk ke dalam pakaian sihir yang mereka buat sebelumnya bersama para penyihir. Merasa mengantuk, dia terkekeh sendiri. Sekarang dia adalah seekor kucing yang memakai gaun. Jika ada yang melihatnya seperti itu, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Dia terus memikirkan Cillian. Bertanya-tanya apakah ini bisa dianggap sebagai imbalan karena telah menyelamatkan hidupnya. Lalu seberkas cahaya memenuhi ruangan. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Cillian bangun dan menyadari ada sesuatu di kepalanya. Saat mengambilnya, dia sadar itu adalah gaun kecil yang basah oleh keringat dan air. Sambil berdiri, dia bertanya-tanya, mungkinkah ini benar seperti yang dia pikirkan? Apakah anak kucing itu benar-benar merawatnya saat dia pingsan? Menoleh ke samping, dia melihat gadis berambut perak, mengenakan piyama dan tidur di lantai. Sambil tersenyum, dia menduga gadis itu pasti merawatnya sampai pingsan. Berlutut di sampingnya, dia berkata pelan bahwa tampaknya hanya dialah satu-satunya yang mendukungnya di tempat terkutuk ini. Sementara itu, gadis itu mulai bergumam dalam tidurnya. Sambil menggendongnya, Cillian berkata dia akan masuk angin jika terus tidur di lantai, dan itu akan memaksanya untuk merawatnya. Dia mengangkatnya dan membaringkannya dengan lembut di ranjang, lalu berbaring di sampingnya. Pada akhirnya, sambil mengelus rambutnya, dia bertanya dengan lembut, apakah dia harus memberinya hadiah karena telah menjadi gadis yang baik?
Lalu dia menyebutkan sebuah nama, Renette, yang berarti ratu kecil. Karena setidaknya di dalam ruangan itu, dia bertingkah seperti seorang ratu yang memberinya perintah. Itulah mengapa sang pangeran memutuskan untuk memberinya nama itu. Perlahan-lahan, sang protagonis mulai terbangun. Setelah itu, sang pangeran mencubit hidungnya. Masih setengah sadar. Dia bertanya-tanya, apakah dia ada di ranjang dan sudah berapa lama dia tertidur? Di sebelahnya, sang pangeran bertanya, bagaimana tidurnya? Sambil memanggilnya Renette, di akhir kalimat, sedikit tidak yakin, dia mengaung padanya dan Pria muda itu berkata bahwa itu akan menjadi namanya mulai sekarang. Dia sebenarnya menjadi sedikit bersemangat karenanya, lagi pula, di dunia ini, dia belum diberi nama, dan nama yang dipilih Selian untuknya adalah Renette. Dia tiba-tiba berdiri dan mengaung dengan panik, mencoba bertanya apakah pria itu baik-baik saja. Dan entah bagaimana dia berhasil memahami pikirannya, menjawab bahwa dia baik-baik saja berkat seekor kucing tertentu yang telah merawatnya. Jadi, sebagai ucapan terima kasih, dia memberinya sebuah nama. Sambil meletakkan kaki mungilnya di dahi gadis itu, sang protagonis mengira dia senang mendengarnya. Lalu sang pangeran berkata bahwa untuk benar-benar menunjukkan rasa terima kasihnya, dia ingin memberitahunya sesuatu. Hal itu membuatnya benar-benar bingung. Dia berkata bahwa sejujurnya, sang protagonis sebenarnya berubah menjadi manusia saat dia sedang tidur. Terkejut, sang protagonis benar-benar tidak bisa berkata-kata. Lalu dia menambahkan bahwa dalam keadaan itu, dia juga telanjang. Suasana menjadi hening saat dia menatapnya. Kata telanjang terus bergema di benaknya. Dia benar-benar panik dan mulai gemetar, mengeong dengan heboh, dan kemudian akhirnya, ketegangan itu pun pecah. Suara pecahan kaca menggema di seluruh ruangan, diikuti oleh suara meongan melengking yang masih terdengar di dalam ruangan. Silian memanggilnya, tapi dia hanya membelakanginya, dan mengibaskan ekornya dengan marah. Sang pangeran bertanya, apakah dia tidak akan pernah melihatnya lagi? Dan dalam hatinya, dia berpikir, tentu saja tidak. Dia telah melihatnya benar-benar telanjang, dan itu membuatnya sangat kesal. Berdasarkan cara dia menggambarkannya, dia merasa semua itu sangat memalukan. Dia menghela napas dan mengulurkan tangannya ke arahnya, mengatakan dia ingin menjelaskan mengapa dia tidak memberitahunya sebelumnya. Tapi yang dia dapatkan sebagai balasan hanyalah cakaran di tangannya. Dia terkejut. Sang protagonis menyadari bahwa dia telah berbuat salah. Itu hanyalah sebuah refleks. Dia tidak bermaksud menyakitinya. Dia mengambil mantelnya dan berkata agar dia beristirahat dan mencoba menenangkan diri. Dia akan pergi bekerja. Si kucing menjadi sedikit cemas. Bertanya-tanya, apakah Cilian marah karena cakaran itu? Melihat tangannya, Cilian berpikir bahwa bahkan dengan kewaspadaannya, yang paling bisa dilakukan kucing itu hanyalah meninggalkan bekas kecil di kulitnya. Dia menyelipkan sebuah cincin ke jarinya dan selesai berpakaian. Sang pangeran berkata, dia akan pergi dan menyuruhnya untuk bersikap baik dan tetap tenang. Sambil mengibaskan ekornya di atas karpet, sang protagonis merasa sedikit gelisah, bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Dia berpikir bahwa yang baru saja terjadi adalah kesalahannya dan dia sangat ingin meminta maaf saat pangeran kembali. Tiba-tiba, dia mendengar bisikan-bisikan datang dari arah pintu. Lalu, sebuah suara berkata, mereka harus menemukan apapun yang bisa menimbulkan masalah. Dia membeku sejenak dan pintu pun terbuka. Ketakutan, dia menyadari seseorang memasuki kamar pangeran pada jam segini, tanpa mengetuk pintu. Beberapa pelayan masuk, dan seorang wanita mengatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Dilihat dari kepribadian sang pangeran, dia tidak akan berbicara dengan kedutaan Laverne terlalu lama. Wanita itu ternyata tidak lain adalah Countess Catherine Harmon Gazella. Sang protagonis berpikir, tentu saja dia tahu kaisar menyukainya. Tapi meskipun begitu, dia jelas tidak seharusnya diizinkan masuk ke kamar pangeran dan menggeledah barang-barang sesuka hatinya. Kucing itu pun bersembunyi di bawah tempat tidur pangeran. Wanita itu berkata dia mendengar pangeran mengunjungi sebuah butik. Jadi pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan seorang wanita dan mereka harus menemukannya. Sang protagonis bertanya-tanya apa yang mereka maksud. Tapi kemudian dia teringat bahwa itu adalah toko pakaian tempat mereka membeli piyama. Para wanita yang mengikuti sang countess tampak sedikit ragu-ragu. Salah satu dari mereka mendekat, meminta maaf dan bertanya pada countess, kenapa itu menjadi urusannya jika Yang Mulia sedang dekat dengan seorang wanita. Dia khawatir hal itu bisa menjadi bumerang jika mereka membicarakannya secara terang-terangan.
Countess itu menoleh padanya dan memanggil namanya, Lady Anaros, lalu bertanya, siapa yang memberinya izin untuk berpikir. Wanita itu berdiri di sana kaget seperti patung. Tapi, Countess itu terus berbicara, mengatakan kalau yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti perintah. Sambil menekan kipasnya ke dagu wanita itu, dia berkata kalau wanita itu tidak boleh membuang-buang waktunya atau melawan perintahnya. Wanita itu meminta maaf lagi, dan Countess melanjutkan misinya. Lalu dia bertanya, apakah wanita itu benar-benar percaya pangeran berkencan dengan seorang bangsawan? Countess yakin siapapun yang ditemui putra mahkota bukanlah berasal dari keluarga kaya. Lagi pula, jika dia seorang aristokrat, mereka pasti sudah melihatnya di sekitar istana. Tapi dia menemuinya di toko pakaian yang berarti latar belakang wanita itu tidak mengizinkan mereka terlihat bersama di depan umum. Jadi, Catherine memerintahkan agar apapun yang sedikit mencurigakan dilaporkan padanya. Para wanita itu setuju. Sementara sang protagonis berpikir, dia akan gawat jika mereka menemukannya. Mereka mencari beberapa saat, tetapi pada akhirnya, para pelayan melaporkan bahwa mereka tidak menemukan apapun. Yang aneh, hal itu membuat Countess sangat marah. Dia menyebut mereka tidak berguna dan memaki mereka karena tidak memeriksa ruangan itu. Dengan benar. Sementara Gisela mengomel kalau wanita itu lebih baik buta saja dengan mata yang tidak berguna seperti itu. Sebuah suara menarik perhatian mereka. Seorang pelayan muda masuk ke kamar dan meminta maaf. Mengatakan dia pikir tidak ada siapa-siapa di sana. Karena pangeran sedang rapat dengan duta besar. Countess itu menatap dengan angkuh dan bertanya, siapa dia? Apakah dia asisten pangeran? Atau mungkin diutus olehnya untuk diam-diam memata-matai Countess? Sambil sedikit tergagap, pelayan itu berkata, bukan seperti itu. Dia hanya datang untuk membersihkan kamar. Yang mulia, mencoba memberinya pelajaran. Gisela bertanya apakah menurutnya tidak apa-apa masuk begitu saja ke kamar pangeran tanpa izin. Bahkan hanya untuk bersih-bersih. Sambil hampir menangis, pelayan itu menjelaskan bahwa pangeran menyuruhnya untuk membersihkan kamar. Kapanpun pintunya dibiarkan terbuka. Tapi Countess tetap tidak mempercayainya. Dan bertanya, apakah dia harus mencabut lidahnya agar pelayan itu mengatakan yang sebenarnya? Sementara itu, pelayan itu hanya terus gemetar dengan kepala tertunduk. Lady Anaros mendekat dan berbisik kepada Countess bahwa waktunya sudah habis dan pangeran akan segera kembali. Countess itu berkata mereka harus pergi sekarang. Tapi saat akan pergi, dia mengatakan pada pelayan muda itu bahwa dia akan mengingat wajahnya. Pintu dibanting dengan keras. Sang protagonis bertanya-tanya, apakah mereka semua sudah pergi? Tapi pelayan berambut pirang itu masih ada di dalam kamar. Dia perlahan mendekati tempat tidur. Selangkah demi selangkah, dan saat dia berjongkok, sang protagonis panik, takut ketahuan dan bertanya-tanya dari mana wanita itu datang. Lalu, tiba-tiba, pelayan itu sengaja melihat ke bawah tempat tidur, seolah-olah dia tahu ada sesuatu di sana. Renette gemetar, bertanya-tanya, apakah dirinya sudah ketahuan? Pelayan itu merogoh ke bawah tempat tidur dan mulai meraba-raba. Renette berusaha untuk tetap diam dan tidak bersuara, karena sangat takut ketahuan. Dia bertanya-tanya, apakah wanita itu tahu ada seekor kucing di bawah tempat tidur? Tapi itu tidak masuk akal. Mereka bahkan belum melakukan kontak mata. Renette mulai curiga. Gadis ini tidak ada di sini untuk membersihkan apapun. Menyadari tangan pelayan itu hanya beberapa senti lagi akan menyentuhnya. Dan bahwa dia mulai terengah-engah karena usahanya. Sang pangeran masuk ke dalam kamar, melihat semuanya. Dia bertanya pada pelayan itu apa yang sedang dilakukannya. Keduanya menoleh ke arahnya. Terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Dengan kesal, Chilion berkata dia yakin sudah menutup pintu saat pergi. Sambil menundukkan kepala, pelayan itu menjawab bahwa pintunya sudah terbuka. Saat dia masuk, sang pangeran berkata, itu sudah cukup dan menyuruhnya untuk segera pergi. Pelayan itu meminta maaf kepada Yang Mulia dan keluar. Setelah menutup pintu, Chilion dengan cepat berbalik dan memanggil Renette. Kucing itu pun langsung keluar dari bawah tempat tidur dengan tatapan sedih. Lalu mengeong ke arah pangeran. Chilion mengangkatnya dengan kedua tangannya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja atau terluka? Terlihat sangat marah. Dia menegaskan bahwa dia sudah memeriksa kunci 2 kali sebelum pergi. Jadi, dia yakin Countess Gisela yang telah membukanya. Terkejut, si kucing bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu? Sambil menghela napas, sang pangeran berkata, dia bertemu dengannya di jalan,
dan wanita itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Rainet memperhatikan tangannya yang masih terdapat bekas cakaran. Dia pun mulai menjilati bagian itu dengan lembut. Bahkan setelah dia melukainya, Celian tetap melindunginya. Tiba-tiba, cincin sang pangeran mulai bersinar. Melihat ini, dia berkata, seseorang sedang menghubunginya. Sambil menatap mata Rainet, dia bertanya, apakah dia ingin tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri? Dengan mata terbelalak, sang protagonis memikirkan hal itu sementara sang pangeran tersenyum menunggu jawabannya. Di luar, pelayan muda itu mulai melihat sekeliling. Sesuatu terasa aneh. Dia pun bertanya-tanya, apakah taman ini selalu ada di istana dan mengapa suasananya begitu sunyi mencekam? Semuanya terasa aneh. Seperti ini bukan dunia nyata. Di belakangnya, sebuah suara pria memanggil. Itu adalah Falon Dusan. Bertanya bagaimana dia bisa masuk ke sana. Pelayan itu berbalik kaget. Pria itu menjelaskan bahwa dia menciptakan ruang itu menggunakan sihir. Dan hanya dia dan tuannya yang bisa memasukinya. Falon berkata, sudah jelas gadis itu sedang mencari sesuatu. Pelayan itu dengan cepat mencoba menutupinya. Mengatakan itu tidak benar. Dia hanya tersesat dan berakhir di sana. Sang Duk tidak percaya sedikit pun dan bertanya terus terang apakah dia sedang mencari seekor kucing. Ekspresinya langsung membeku. Gadis itu segera mencoba membela diri, mengatakan dia tidak tahu apa yang pria itu bicarakan, tetapi fakta bahwa dia sudah mulai gemetar.